Jumat Agung, saudara. Dia disalibkan. Coba katakan kanan kiri, Yesus disalibkan. Makanya saya ambil di sini satu tema, no cross, no crown. Tanpa salib tidak ada mahkota. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Melalui salib itu ada satu kemuliaan yang datang. Melalui salib itu ada satu kuasa yang terjadi nyata dalam kehidupannya. Yesus yang kemudian membawa setiap umatnya itu diselamatkan. Amin. Saya tadi terberkati dengan satu kalimat pujian itu yang mengatakan begini. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan. Di mana saudara Yesus ditinggikan? Di atas pujian. Kalau mungkin ketika pujian yang mana yang akan membuat nama Yesus itu ditinggikan? Ketika setiap orang dunia ini memuji saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, ini sudah menjalani apa yang Yesus lakukan. Katakan haleluya. Saudara, kita akan siapkan firman Tuhan di dalam Lukas 24. Jalan menuju ke Emmaus. Kita akan baca ayat yang ke-25 dan 26. Ini mewakili dari satu perikop ini, saudara. Sudah ketemu? Lukas 24 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Sudah ketemu? Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Katakan amin. Di sini kita harus melihat kata menderita dan akhirnya ada kata kemuliaannya. Melalui satu hal menderita yang harus dilewati, tapi tujuannya adalah untuk masuk ke dalam kemuliaan. Katakan amin. Nah saudara, satu peribahasa katakan, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Itu apa maksudnya saudara? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini sebenarnya temanya di sini, saudara. Setiap manusia, ini kepengennya saudara, kalau bisa ya flat, paling tidak. Pokoknya kondisi itu tenang terus, kalau bisa jangan sampai ada ganjalan. Benar enggak? Nikmat enggak kalau bisa terjadi seperti itu? Tapi kalau tawaran, kalau pengen seneng kamu itu sakit-sakit dulu. Kamu prihatin dulu, kira-kira kita mau menjalani siap gitu atau wah mbok kalau bisa langsung enak saja. Benar enggak saudara? Tapi apakah ketika kita mendengar tadi satu pujian sebelum kita masuk firman Tuhan katakan apa tadi? Oleh kuasa darah Yesus kita ini menang. Ingat, kalau 2 minggu yang lalu kita merenungkan tentang buah daging. Salah satunya adalah kata sihir. Mujizat itu bukan abrakadabra terjadi. Semua orang kepinginnya seperti itu.
Sampai kemudian ada peribahasa baru di masa sekarang ini, saudara. Kalau kamu pengen berobat cepat ya beli obat aja di TV. Benar enggak? Karena apa? Sekali minum langsung. Karena itu promosi. Benar enggak, saudara? Yuk. Yang kita hadapi ini realita kehidupan. Realita kehidupan. Saudara, next. Paskah ini menekankan bahwa mahkota hanya datang setelah pengorbanan di kayu salib. Yesus bangkit dari mana? Halo? Yesus bangkit dari mana? Antara orang mati. Berarti Yesus ngalami mati dulu enggak? Iya. Yesus ini harus mati dulu. Dia rela. Proses kematiannya berat. Dia sakit, dia menderita. Lebih beratnya, saudara, kalau dia ini menjalani itu tanpa dosa, tanpa salah. Tapi dia langsung diklaim, dia harus dibunuh. Salibkan dia, salibkan dia. Sekitar 3 bulan belakang ini, saudara, saya selalu diingatkan satu ayat yang mengatakan begini, saudara. Dan kamu akan dibenci oleh banyak orang karena namaku. Ini benar-benar Yesus lewati loh. Benar enggak? Ini sangat luar biasa. Gak enak yang harus dihadapi. Nah, ketika kita ini tahu bahwa Paskah itu menekankan bahwa mahkota hanya datang setelah pengorbanan di kayu salib. Sampai Yesus memberikan bukti di mana Kristus ini menunjukkan bahwa jalan menuju kemuliaan ini harus diperjuangkan melalui penderitaan. Ingat saat di Taman Getsemane, doa Yesus katakan gimana, saudara? Bapa, kalau engkau berkenan, lepaskan cawan ini daripadaku. Dia merasa, Tuhan, Bapa, aku enggak tahan menghadapi ini. Tuhan, terlalu berat yang harus aku lewati. Tapi Yesus menyambung permohonan itu. Tapi jadilah kehendakmu, jangan kehendakku. Ini, saudara, Tuhan Yesus mengajari, memulai di situ terjadi satu kematian yang direlakan. Yang pertama di situ adalah mematikan kehendak. Mematikan keinginan. Dia membuka, ayo Bapa, karyamu saja yang boleh terjadi. Dia tidak menghindari. Dia tidak lari dari kenyataan. Tetapi di saat ia mentok, dia membuka diri. Tapi Bapa, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Sebab apa, kalau kehendak Bapa yang terjadi, Bapa itu sudah tahu seberapa kekuatan yang dimiliki. Termasuk juga
dalam kehidupan saya dan saudara. Semua orang kepengen ngalami kebangkitan. Semua orang kepengen ngalami bagaimana ketika aku ini menghadapi suatu hal yang mungkin kematian itu terjadi, mandek, stagnan. Kapan aku bangkit? Ingat saudara, kebangkitan itu harus terjadi, harus diperjuangkan melalui penderitaan. Dan saudara, apa kebenaran tentang mahkota yang didahului salib itu berdasarkan nats ini? Kita akan belajar sama-sama, mari kita selidiki bareng-bareng untuk kita ambil satu pelajaran buat hidup saya dan saudara ngalami kemenangan. Amin. Ingat di sini saudara, yang pertama bahwa keharusan salib. Salib itu keharusan. Sehingga tanpa salib tidak ada mahkota. Tanpa salib Yesus ngalami kebangkitan enggak? Enggak. Itu sudah dirancang oleh Bapa. Ayat 26 bagian pertama di sini dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Di situ tercatat harus. Yang namanya harus itu tidak boleh sedikit pun dikurangi. Tapi harus dilewati. Kalau mungkin di situ saudara, bukankah Mesias itu harus dimuliakan? Enak enggak saudara? Tapi harus apa di situ? Menderita. Nah saudara, kapan Yesus katakan itu? Yaitu di saat ia bertemu dengan dua murid Yesus yang sedang berjalan dari Yerusalem mau pulang ke Emmaus. Jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 7 mil. 7 mil kali 1,5 kilo berarti sekitar 10 kilo setengah. Cukup jauh kan? Jalan 10 kilo itu kalau ngobrol tapis enggak? Iya kan? Yesus mengikuti dua orang itu lalu tanya, apa sih yo asik kok, kamu kok asik bicara kayaknya kok nikmat sekali. Wah, emangnya ke orang asing. Tidak tahu tentang berita yang lagi tren sekarang ini. Tentang apa itu? Weh, diceritakan. Seorang yang baik harus mati disalib. Dia harus dihukum. Diputuskan oleh para imam. Dia diadili. Dan dia harus disalibkan. Makanya Yesus mengingatkan. Orang ini adalah Kleopas. Sampai ketika kita lihat di ayat yang ke-25. Yesus setelah mendengar satu cerita yang belum paham terhadap apa yang terjadi. Nah ini saudara, kita ambil bagian yang pertama ini dulu. Salib itu keharusan. Tidak boleh ditawar. Tapi ya seperti tadi. Di masa sekarang ini banyak orang yang belum ngerti. Bahkan orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan pun belum tahu. Belum paham. Orang Kristen ini belum tahu
apa maksud salib Kristus itu. Tadi siapa Kleopas dan temannya ini? Dia murid Yesus. Tapi tentang penyaliban yang gurunya alami, dia tidak tahu. Sampai dia mengingatkan, bukankah Mesias itu harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bagaimana kita akan menjawab kepada dunia ini? Ketika ada orang nanya, mosok Tuhan disalib? Mosok kalau dia Tuhan disalib mestinya bisa menghilang dong. Nah ini loh saudara, pemahaman terhadap Allah, terhadap kasih Tuhan. Seringkali dianggap, oh Allah itu maha kuasa. Maka Allah itu akan mampu untuk menghindari hal-hal yang berat. Tapi ingat, minggu kemarin juga saya utarakan. Yesus mengatakan begini, makananku ialah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa lakukan. Yang Bapa perintahkan. Makananku ialah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa perintahkan untuk diselesaikan. Apa itu? Harus menderita di kayu salib. Nah saudara, next. Penderitaan Kristus bukanlah sebuah kecelakaan sejarah. Ingat, penderitaan Yesus itu bukan sebuah kecelakaan sejarah. Melainkan rencana agung Allah sejak semula yang dipersiapkan untuk penebusan manusia. Ini sudah dirancang. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah dirancang. Dan kita perlu tahu, tanpa salib tidak ada pengampunan dosa. Tanpa pengorbanan tidak ada jalan perdamaian dengan Bapa. Ini saudara, arti kemenangan itu kalau pendamaian dengan Bapa ini terjadi. Katakan haleluya. Kita semua sudah dikatakan. Dalam Rom 3 dikatakan di situ. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sedangkan dosa di dalam Yesaya 59 diingatkan. Itu adalah penghambat keselamatan. Bagaimana supaya keselamatan itu terjadi? Dosa berarti harus dihapuskan terlebih dulu. Siapa yang bisa melakukan? Yesus. Lewat apa? Harus menderita di kayu salib. Seringkali saudara, orang Kristen menanggapi tentang keselamatan ini sesuka hati. Hidup dikatakan, hidup kan suka-suka, kita kan sudah diselamatkan. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan, kalau kamu sudah dimerdekakan dari dosa, janganlah kamu menyalahgunakan kemerdekaan itu.
untuk hidupmu dalam dosa. Tetapi arti kemenangan di sini adalah seperti kita tahu, kalau saya ilustrasikan dengan Indonesia merdeka. Ya. Ini sebuah gambaran. Saat dijajah, siapa penguasanya? Penjajah. Tapi saat merdeka, siapa yang memimpin? Pemerintah Indonesia itu sendiri. Kalau dulu kita dijajah oleh dosa, artinya kita dilempar dari pemerintahan kerajaan Allah. Kita lebih senang pada hidup secara duniawi. Kenapa? Kita sudah meninggalkan kehidupan pemerintahan kerajaan Allah. Tapi melalui salib Kristus kita dimenangkan. Kita diperdamaikan. Yuk, hari ini yang memimpin kehidupan kita adalah kerajaan Allah. Katakan haleluya. Nah saudara, sekali lagi tanpa salib tidak ada pengampunan dosa. Tanpa pengorbanan tidak ada jalan pendamaian dengan Bapa. Dan saudara, kita dipanggil untuk memahami. Ingat di sini. Kita dipanggil untuk apa saudara? Memahami, artinya supaya kita tahu bahwa pertumbuhan dan kedewasaan rohani seringkali melewati jalan penyangkalan diri. Siap Bapak Ibu? Kita menyangkal diri siap? Menyangkal diri artinya seringkali kesenangan kita ini harus kita korbankan. Menderita memang. Maunya setiap keinginan kita harus terlaksana. Setiap apa yang menjadi ide kita harus terjadi. Tapi ingat, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Yang mimpin kita sekarang itu adalah Yesus. Kenapa? Karena hidup saya dan saudara sudah dibayar lunas. Artinya kita sudah menjadi milik Yesus. Mau menjadi milik Yesus? Amin. Ini kok jadi berat kayaknya. Mau menjadi milik Yesus? Mau diselamatkan? Karena diselamatkan harus kita mengikuti jalan Tuhan. Kenapa seringkali kita mengalami suatu penderitaan yang kita alami? Karena kita tidak mau mengikuti alurnya Tuhan. Mungkin saudara, kalau kita bisa melihat secara penuh dengan kasat mata kita, kalau salib itu harus, yang menjalani hanya Yesus. Berat enggak kalau mungkin kita yang jadi Yesus? Mampu enggak? Enggak mampu kan? Tapi kenapa itu harus dilewati? Karena dia yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjalani. Dia anaknya yang tunggal ini yang harus dikaruniakan. Disampaikan buat umatnya. Dan bagian kita ini saudara, supaya kita ini percaya, memahami bahwa saya dan saudara harus melewati penyangkalan diri. Kita belajar dengan Yesus, bagaimana ia menyangkali diri. Tuhan kalau boleh, cawan ini lepas daripadaku. Ini disampaikan pada dua murid itu. Hari ini juga buat saya dan saudara. Yesus katakan, tapi Tuhan, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Maka ia menjalani penderitaan itu. Dan sampai dia katakan, sudah selesai. Katakan amin.
Maka langkah yang ia kerjakan, bagian yang kedua, next, adalah kesetiaan dalam penderitaan. Coba katakan kesetiaan dalam penderitaan. Untuk setia di tengah-tengah penderitaan ini gampang apa angel? Halo? Dalam penderitaan itu untuk setia gampang apa angel? Ini bukan satu hal yang mudah. Bukankah Mesias harus menderita? Tadi bagian pertama yang dikasih merah itu kata harus, karena salib itu keharusan. Sekarang, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Ingat di situ saudara. Penderitaan Yesus lakukan. Ini enggak satu hal yang ringan. Ini sangat berat. Enggak enak. Mungkin kalau kita lihat penderitaan Yesus dengan yang sering kita katakan, waduh aku menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen kok sekarang justru menderita. Ini hanya soal apa sih? Kita digembleng setiap hari, kita diingatkan yang ini boleh, ini enggak boleh. Tapi sebenarnya bukan hanya itu. Supaya kita itu paham betul saudara. Supaya hidup saya dan saudara ini menjadi kepujian bagi nama Yesus. Katakan haleluya. Nah saudara, Yesus next tetap taat menjalankan misinya. Meskipun harus menghadapi penderitaan yang hebat. Seperti tadi saya katakan. Saat ia di Taman Getsemani. Kan Yesus pernah ngalami. Karena belum waktunya. Saat ia berhadapan dengan orang Farisi. Dia dipepet yang di tempat itu ada jurang yang dalam, ayo kita kejar. Tetapi apakah Yesus masuk jurang? Tidak, tetapi dia pindah ke tempat yang lain. Kenapa itu dilakukan? Iya, karena Yesus bukannya mati untuk masuk jurang, bukan. Tetapi dia harus melewati salib. Makanya dalam menghadapinya saat waktunya sudah tiba. Ketika ia harus menyerahkan diri. Dia bilang sama murid-muridnya, yuk bangun, waktunya sudah tiba. Ia menghadapi orang-orang Farisi, para imam yang dipimpin oleh muridnya sendiri. Siapa yang memimpin? Yudas. Dengan satu persekongkolan. Nanti tuan-tuan, orang yang aku cium itu tangkap dia. Ini ciuman kasih atau ciuman apa nih saudara? Pengkhianatan. Hati-hati dengan satu cara-cara yang demikian, saudara. Banyak terjadi. Tapi ketika Yesus ketemu dengan Yudas, dia tahu enggak bahwa dia ingin menyerahkan? Tahu kan? Dia menyapa Yudas gimana? Yudas, lakukan apa yang dari rencanamu. Ini loh saudara. Bukan kok Yudas, kenapa kau terlalu? Jangan kau lakukan seperti itu. Ini bukti kesetiaannya. Yesus siap.
Waktu itu ketika ia mulai diserahkan, saat itulah dia harus mengalami satu penderitaan itu diawali. Dan orang ini menunjukkan kesetiaan. Ini tidak butuh pembelaan. Tidak butuh apa saudara? Pembelaan. Rata-rata orang kan, waduh aku ingin tunjukkan ini. Ini buktinya akan kawan-kawanku bilang A, I, U, E, O. Bahkan Petrus ini langsung ambil pedang. Ya kan? Seorang tidak biasa main pedang, berani tidak bunuh orang? Enggak berani kan? Dia selalu diajari dengan kasih. Dia cuma katakan, biar aku beri peringatan kau, potong aja kupingnya. Yesus bangga dengan Petrus yang melakukan itu. Justru dia tegur, Petrus, jangan kau bermain pedang. Karena orang bermain pedang akan mati karena pedang. Artinya apa Petrus? Aku tidak butuh pembelaanmu. Aku itu harus setia kepada Bapa. Aku harus menyelesaikan tugas yang Bapa berikan. Saudara, kalau bagian kedua ini saudara, kesetiaan dalam penderitaan. Kesetiaan dalam penderitaan. Tidak mudah. Tapi Yesus meneladani. Dia mampu melakukan. Karena apa? Dia sanggup. Karena dia fokus pada kerajaan Allah. Yang aku lakukan ini adalah supaya semua umat yang percaya diselamatkan. Katakan haleluya. Dia memikirkan generasi. Dia memikirkan akan apa yang ada di belakang mereka. Supaya apa? Keselamatan itu terjadi. Dan dunia diselamatkan. Bukankah ini juga diwariskan buat saya dan saudara? Dan saudara, kesetiaan di masa sulit dan tetap bertahan di dalam penderitaan adalah ujian bagi iman yang sejati. Rata-rata saudara, ini lebih parah lagi. Waktu mulai diberkati saat setianya ini, luar biasa. Karena kepingin berkatnya bertambah, tapi setelah puncak, lupa karena ditutup dengan berkat itu. Apalagi kalau taat setia dalam penderitaan. Sebenarnya saudara, kalau kita lihat, kita menelaah tentang firman Tuhan, sejarah dari PL. Semua orang-orang yang kemudian diutus, dipilih oleh Tuhan, ini harus mengalami jalan penderitaan terlebih dahulu. Abraham, lama enggak? Dari ia dipanggil dari Ur Kasdim itu sampai mendapatkan janji Allah, pakai waktu, penderitaan, ngalami tantangan hidup. Tetapi kesetiaan dalam penderitaan itu dikerjakan. Elia, dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia harus dibuang menyendiri. Penderitaan terjadi. Sampai tingkat stres dialami, saudara. Pekerjaan hari-hari dia tidur, makan, karena dikirim oleh burung gagak kan. Firman Tuhan datang. Elia, apa pekerjaanmu di sini? Jawab Elia apa saudara? Tuhan, aku melakukan pekerjaanmu sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya. Ini sebenarnya Tuhan hanya ingin ingatkan. Yuk Elia, sekarang kamu bangkit. Turun. Temui Raja Israel.
Menderita enggak sih? Dia dimusuhi, pingin dibunuh sama Isbel, tapi dia disuruh menemui dia. Berat enggak saudara? Berat. Tapi saat ia dengar, ia lakukan. Apakah Elia dibunuh Isbel? Tidak kan? Justru pembela Isbel, nabi-nabi Baal itu 450 nabi dikalahkan. Siapa yang membela? Tuhan. Seringkali harus dialami sebuah penderitaan, saudara. Dikucilkan, ditinggalkan. Bahkan saat ia ada di kayu salib, Yesus katakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seolah-olah ia tidak bisa lakukan apa-apa. Dia tidak ada satupun yang bela. Bahkan Bapa meninggalkan. Kenapa? Karena waktu itulah, di kayu salib itulah, dosa dibebankan pada pribadi Yesus. Apakah Bapa senang pada dosa? Bukan pada Yesusnya, tapi tidak suka pada dosanya itu. Sehingga seolah-olah terjadi putus hubungan. Seringkali dalam kehidupan banyak manusia dialami. Merasa putus hubungan. Ingat saat itu terjadi. Kita harus mulai bertanya dalam hidup ini. Dosa apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Dosa terberat tapi termudah terlaksana. Mudah dialami oleh banyak orang. Dan itu adalah penghalang karya Tuhan. Apa itu saudara? Sering melupakan Tuhan. Apa buktinya saudara? Dalam kehidupan hari-hari, saat kita itu mulai terjepit dengan keadaan, yang dicari adalah solusi menurut cara dan pikirannya sendiri. Kita belajar sama Yesus ketika ia menghadapi penderitaan. Dia minta izin, Bapa, kalau kau izinkan lepaskan cawan ini. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Matikan kehendak kita. Jadilah kehendakmu. Kemuliaan besar yang Tuhan alami. Ujian iman ini memang tidak enak dalam hidup saya dan saudara. Kalau Jumat kemarin saudara, kita itu harus sering ngalami satu hal yang ngalami kehilangan. Iya. Yang kita senangi, yang kita sering hilang itu. Bahkan kita ditinggalkan oleh yang kita suka. Namun kita harus tahu saudara. Paskah ini mengajarkan kita untuk tetap teguh. Untuk tetap apa saudara? Teguh. Memegang panggilan Tuhan bahkan ketika situasi terasa menekan. Walaupun situasi terasa menekan kita, kita harus teguh. Ini praktek ini gak gampang saudara. Apalagi kalau kita ini ditekan untuk turut serta dalam dosa. Gampang gak saudara? Artinya meninggalkan kebenaran. Seringkali diperhadapkan dengan tantangan dan tantangan ini berat dan berat. Tapi kita harus belajar. Tuhan, jadilah kehendakmu, jangan kehendakku. Kalau jadilah kehendakmu, berarti kita tetap mengikuti jalan Tuhan.
buka lebar-lebar telinga kita, telinga hati kita, mata kita, mata hati kita. Ingat saudara, seringkali telinga ini dengan telinga hati ini berbeda. Benar tidak saudara? Mata kita dengan mata hati sering berbeda. Tapi diklopkan sekarang. Antara telinga dan telinga hati, mata dan mata hati kita. Fokuskan kepada Tuhan. Mungkin penderitaan harus dilewati. Tapi ingat, kalau kita mau setia, itulah bukti bahwa keteguhan hati, keteguhan iman itu ada dalam hidup saya dan saudara. Siap saudara? Kesetiaan dalam penderitaan itu kita lewati? Amin. Artinya kita lewati itu kita terima, kita jalani. Supaya apa? Next bagian yang ketiga. Ini boleh nyata dalam hidup kita. Apa saudara? Akan nyata kemuliaan kebangkitan itu terjadi. Katakan haleluya. Saudara, di hari-hari ini saudara, banyak orang mulai mengalami ketakutan dengan keadaan dunia yang saat ini mulai di mana-mana muncul peperangan. Benar gak saudara? Kalau melihat ini saudara, semalam sedikit saya melihat satu berita yang disampaikan yang terjadi di daerah Timur Tengah sana. Ada pernyataan bahwa Iran ini akan menjadi seperti zaman batu. Coba bayangkan betapa beratnya sebuah akibat peperangan itu terjadi. Dan apakah peperangan itu semakin meluas? Iya. Sini mulai ikut. Kalau penggenapan firman Tuhan terjadi, di mana-mana terjadi peperangan, itu sebuah tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Namun kita harus tahu saudara, Allah itu kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini keberadaan Allah. Benar tidak saudara? Tapi dunia ini tidak akan tetap. Karena dunia tidak kekal. Dan sudah dikatakan di situ. Akan ada yang namanya akhir zaman. Mari Bapak Ibu, melalui kebangkitan hari ini, Paskah, kemenangan itu terjadi. Arti Paskah yang sebenarnya adalah lewat. Bagaimana semua itu bisa kita lewati? Penderitaan yang harus kita jalani, kita tetap setia menjalaninya, dan kita sampai pada tujuan akhir. Kemuliaan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Artinya kebangkitan itu benar-benar terjadi. Ini satu hal yang perlu kita renungkan. Nah saudara, di bagian yang terakhir, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu tujuannya untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Katakan amin. Saudara, apa sih kemuliaan Yesus yang terbesar itu? Membuktikan bahwa dia ini Allah.
Katakan haleluya. Ini di awal yang pertama. Saat penyaliban itu terlaksana, di akhirnya sudah selesai. Terjadi apa saudara? Gelap gulita. Orang-orang mulai berkata, ya apa saudara? Sungguh dia ini anak Allah. Tuduhan, hinaan, cercaan. Lenyap. Dilenyapkan dari apa? Bukti. Pernyataan. Sungguh dia ini anak Allah. Apakah orang-orang bertahan ada di situ? Tidak, mereka lari. Taunya, oh akhir zaman akan terjadi. Saudara, mungkin dalam kehidupan saya dan saudara hari ini, kita masih juga turut serta di dalam tuduhan pada Yesus. Merendahkan Yesus, menyepelekan Yesus. Yuk, tinggal semua itu. Tapi kita siap hari ini untuk menerima kemuliaan kebangkitan itu terjadi. Saudara, next. Salib itu bukanlah akhir. Katakan amin. Salib itu bukan akhir. Apalagi kekalahan, bukan. Melainkan pintu masuk menuju kemuliaan yang kekal. Kalau kita melihat perjalanan Yesus. Yesus disalib. Sebelum disalib ia harus dikatakan. Kalau kau itu memang anak raja, kalau kau itu memang Allah. Ayo turun. Selamatkan dirimu, lalu selamatkan aku. Tapi di tengah-tengah penderitaan, menyelamatkan orang yang bertobat. Katakan amin. Makanya saudara, dalam penderitaan kita yang disampaikan jangan keluh kesah. Tapi kepujian bagi nama Tuhan harus kita kerjakan. Coba ingat lagi pujian tadi saudara. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Artinya saudara, kalau kita ini kemudian kemuliaan kebangkitan itu nyata, bukankah itu satu kepujian bagi nama Tuhan? Loh, realitanya dalam hidup saya dan saudara apa sih? Saya tahu saya dan saudara ini menghadapi realita kehidupan tidak ringan. Ringan apa berat? Kita menghadapi realita kehidupan ini banyak tantangan tidak? Ringan apa berat? Berat kan? Tapi meskipun kita ini di tengah-tengah penderitaan menghadapi tantangan itu, kemudian kita boleh tunjukkan bersama Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata. Amin. Dunia akan katakan, sampean itu kok ayem itu. Kita tidak jawabkan duitku banyak, bukan. Ya kan? Tapi apa katanya? Karena dalam hidupku Yesus memberikan sukacita. Katakan amin. Mengapa orang ini banyak ngalami saudara? Orang Kristen ini ngalami, aduh aku kok menderita terus, keluh kesah kesana kemari. Karena dalam dirinya belum ada Yesus. Dia hanya ngaku agamaku Kristen. Salib tidak taruh di sini. Karya Tuhan tidak dimasukkan dalam hidupnya. Apa hasilnya? Kesombongan, iri hati, ini masih penuh dalam kehidupannya.
Ini yang harus kita alami. Salibkan itu semua. Katakan amin. Coba kalau saya boleh tanya, dari sekian yang hadir hari ini, siapa yang ingin mengalami kemuliaan kebangkitan itu terjadi? Boleh lambaikan tangan. Amin. Pengen saudara? Bener pengen? Karena hari ini ketika ini diutarakan, Roh Kudus menyaksikan buat saya dan saudara. Kalau saya dan saudara pengen, yuk kita tangkap ini. Ingat, salib itu keharusan. Amin. Langkah kita harus setia walau menderita. Memang ikut Yesus bukan diajak untuk enak-enak, untuk pesta pora, tidak. Tetapi untuk kita mengikuti apa maunya Tuhan. Katakan amin. Tapi ingat, Tuhan yang ingin kerjakan dalam hidup saya dan saudara sudah tahu seberapa kekuatan saya dan saudara. Tapi saya ingatkan ini, seberapa besar yang akan Tuhan percayakan, ini dasarnya adalah kesanggupan saya dan saudara. Katakan amin. Katakan haleluya. Sebagai penutup, di sini ya saudara, saya ambilkan satu ilustrasi. Salah seorang muda dari Jawa ini pergi ke Sumatera. Yang di Jawa dijual. Dia membeli lahan di sana. Awalnya saudara, tahun pertama, tahun kedua, bisa balik ora. Karena di sana lagi apa saudara? Lagi apa saudara? Berjuang. Coba katakan berjuang. Sekali lagi katakan berjuang. Ia mulai di situ. Dari lahan yang disediakan. Ya kan? Ternyata setelah sekian tahun, pertama pulang masih dengan bus. Tapi akhirnya saudara terus berjalannya tahun, dia taat setia dalam penderitaan. Dia tidak senang-senang, tidak suka-suka. Setiap hasil dikumpulkan, setiap temannya ada yang menawarkan, ini diupayakan dengan prihatin, dengan jerih payah. Kemudian tanaman yang rusak itu dibenahi. Terus akhirnya sampai punya beberapa bidang. Ini arti kesanggupan. Melihat hasilnya saudara, setiap ada acara di Jawa, aku bali sesuk. Kenapa hal itu terjadi? Kemuliaan kebangkitan itu sudah dirasakan. Katakan haleluya. Mungkin saudara, hari-hari ini, yuk tutup. Tinggalkan dunia saya dan saudara. Dengar panggilan Kristus. Kamu harus ikut menderita salib. Kamu harus setia. Katakan amin. Ingat, supaya nanti mungkin orang tadinya berpikir, wah dia berat di sana. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tunjukkan, saat ada acara di dunia, kita bisa tampil. Ini loh, dengan cara surgawi, aku bisa tunjukkan, aku ini bahagia. Katakan haleluya. Ini kemuliaan kebangkitan. Bukan soal, saya serupa dengan dunia. Tetapi kita bisa melihat, ini loh. Aku dari hasil yang di Sumatera.
aku boleh tunjukkan di Jawa. Katakan haleluya. Artinya ini loh hasil aku menjalani pemerintahan kerajaan Allah. Aku tunjukkan kepada dunia. Katakan haleluya. Kebangkitan Kristus ini membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Dan janji Allah adalah pasti. Katakan amin. Janji Allah itu pasti. Janji Allah tidak akan diingkari, tapi pasti terjadi. Berlaku buat siapa? Mereka yang mau menderita dan setia dalam penderitaan itu sampai kemuliaan itu nyata. Oleh karena itu saudara, harapan kita teguh karena kita tahu. Setelah salib yang kita pikul hari ini, ada mahkota. Katakan amin. Yang telah Tuhan sediakan kelak. Ingin kita pakai mahkota? Ingin Bapak Ibu? Relakan hidup saya dan saudara melewati sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Kita kerjakan dengan setia. Jadi saudara, mari kita bersama-sama tanggalkan sukacita pribadi kita. Tapi kita boleh katakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Saya percaya, mahkota sudah disiapkan buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.